Hello guys and welcome to tradisi. Saya gak pernah bosen loh bahas tradisi. Tradisi sendiri merupakan adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan sampai sekarang. Beberapa ada yang unik dan menarik. Namun, siapa sangka tak sedikit pula yang mempunyai tradisi sadis nan menyeramkan. Kali ini saya mau bahas yang seram-seram dulu ah. Simak terus ya, mari kita mulai. Tradisi menyetrika payudara. Tradisi ini dipraktekkan di Kamerun, Afrika Tengah. Dipercaya banyak sekali perempuan di negara ini yang hamil di usia muda dan tidak melanjutkan sekolah. Sehingga para ibu memutuskan untuk melakukan praktik setrika payudara dengan tujuan agar tidak tumbuh terlalu dini dan dapat menarik perhatian anak lelaki, serta dilakukan untuk menghindari segala bentuk aktivitas seksual pada remaja perempuan. Biasanya, tindakan ini dilakukan menggunakan spatula, batu, atau benda apapun yang dipanaskan di atas bara, dan kemudian nantinya akan disetrikakan di payudara perempuan muda sampai rata. Saat beraktivitas sehari-hari, para gadis atau remaja perempuan akan memakai kemben dari bahan karet, dan kemben itu sangat ketat untuk meratakan siluet payudara. 4 juta anak perempuan sudah menjadi korban penyetrikaan payudara ini. Aduh, banyak sekali yang trauma. Tetapi ibu mereka mengatakan hal ini dilakukan demi kebaikan. Kita yang dimarahin karena Tupperware hilang aja sudah berontak, apalagi mereka. Tradisi pengorbanan manusia berasal dari Meksiko dan dipraktekkan oleh suku Aztec. Suku ini percaya bahwa orang-orang yang dikorbankan bagi dewa akan terlahir kembali sebagai kupu-kupu. Yang dikorbankan bisa seperti wanita yang meninggal dalam persalinan atau pria yang tewas dalam pertempuran. Terkadang ada pemilihan calon korban, yang mana yang pas. Ngeri kayak pilih baju. Setelah memilih, korban dibawa ke altar di dalam kuil atau piramida, di mana ada seseorang pendeta yang akan menyayat dada dan mengambil bagian jantung korban, dan setelah itu akan dihancurkan di atas batu pengorbanan. Mayat pun akan dibawa menuruni piramida, dan mereka akan memakan daging dan minum darah dari korban yang dikorbankan. Aduh, gimana itu ngomongnya? Yang ini aku nggak mau terlalu panjang jelasin prosesinya karena sadis, tapi nggak apa-apa, satu paragraf lagi deh. Selain ritual yang udah kusebutkan, suku Aztec juga kerap melakukan pengorbanan terhadap anak-anak dengan anggapan akan menyenangkan dewa hujan di musim semi. Tapi ada juga yang sukarela untuk dikorbankan karena bagi mereka itu suatu kehormatan untuk menjadi korban bagi dewa. Kok ada ya pemikiran seperti itu? Ngeri. Ngayau atau kayau merupakan tradisi yang dipraktekkan oleh beberapa suku Dayak, tak semua, tepatnya di Pulau Kalimantan. Ngayau merupakan tradisi berburu kepala manusia, di mana orang-orang yang ditugaskan berburu akan dibekali tombak hingga mandau. Umumnya dilakukan saat mereka merasa terancam, misalnya perang. Namun ada tujuan lain dari tradisi ini, seperti ngayau bagi suku Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah, bertujuan untuk upacara tiwa, yakni upacara sakral terbesar suku ini. Tujuannya adalah untuk mengantarkan jiwa yang telah meninggal agar sampai ke tempat asalnya. Incarannya adalah lelaki yang terlihat kuat, kokoh, gagah, dengan anggapan semakin kuat buruannya, semakin bagus dan lancar pula upacara tiwa. Untuk suku Dayak Kenya atau Kenya, maaf kalau aku salah sebut, ngayau ini adalah pesta pemotongan kepala untuk mengakhiri masa berkabung dan untuk menyertai upacara penyambutan para prajurit yang kembali dari perburuan dan berhasil mengalahkan musuh. Sedangkan untuk suku Dayak Iban, tradisi ini disebut gawai, di mana
ada upacara religius dan pesta besar-besaran dengan minum dan bersenang-senang. Biasanya, habis upacara, kepala-kepala itu digantung di beranda rumah panjang dan akan menghadap ke ruang tengah rumah panjang tersebut. Bagi orang Dayak, tengkorak kepala yang udah kering adalah sihir paling kuat di dunia. Kepala yang baru dipenggal dianggap cukup kuat menyelamatkan seantero kampung dari wabah penyakit. Selain itu, dipercaya juga kepala yang udah dibubuhi ramu-ramuan itu akan memberikan dampak yang positif, seperti menghasilkan hujan, meningkatkan hasil panen padi, mengusir roh-roh jahat, dan jika kepala-kepala tersebut dianggap sudah tak cukup kuat, butuh tengkorak yang baru. Namun pada tahun 1874, kepala suku Dayak Kahayan berhasil mengadakan musyawarah untuk menghentikan tradisi ngayau karena dianggap menimbulkan perselisihan antar suku Dayak. Saya kurang bisa membayangkan dan tidak mau juga membayangkan. Sangat bersyukur bahwa saat ini tradisi-tradisi sadis dan menyakitkan dan mengerikan sudah mulai punah. Namun tak dipungkiri beberapa juga yang masih aktif. Bagi mereka tradisi yang dilakukan mempunyai makna khusus. Tapi tetap saja. Dan ya segini aja pembahasannya. Tolong support terus channel ini. Aku Virginia Angel, terima kasih udah nyimak and see you, bye bye.